Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat follower. Kita ketemu lagi di acara Ngopi The Seri podcast. Kali ini di hari Sabtu sore kita akan membahas permasalahan hukum yang ada di masyarakat dengan saya ditemani oleh Mas Sahura, advokat kita. Dan kali ini akan ada klien yang akan bercerita tentang permasalahannya dan kita akan dengarkan dan memberikan solusi di acara Ngopi The Seri edisi podcast ini. Langsung saja ya Mas Sahura, mungkin Pak bisa bergabung dengan kita. Kok Bapak. Baik. Selamat sore Pak, ini acara Ngopi The Seri podcast ini memang acara saya dan di hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat kita mengadakan acara ini. Saya dibantu teman-teman saya, advokat. Saya sendiri juga advokat, saya seorang dosen dan advokat. Tapi kali ini ada teman saya yang hadir. Kebetulan Mas Sahura ini alumni saya juga, jadi sahabat saudara yang akan membantu permasalahan Bapak. Mungkin perlu ini Pak menyampaikan identitas atau langsung saja? Masalah utang ya, baik silakan Pak disampaikan. Bagaimana solusinya? Kan kondisi kan lagi COVID begini. Iya. Otomatis kan ekonomi pun mengalami penurunan Bu ya. Iya, betul. Kita menyadari Pak ya kondisi COVID ini. Terus kewajiban kita ke bank ini kan pasti akan bermasalah. Itu solusinya bagaimana? Ya. Mungkin bisa Mas Sahura lebih jelas. Iya, memang dampak COVID ini kan sangat besar ya terhadap perekonomian. Karena yang saya tahu kadang-kadang kan orang pinjam uang di bank itu kan untuk usaha. Dan ngangsurnya itu kan melalui penghasilan dari usaha. Nah problemnya kan usaha ini mandek. Bagaimana mungkin bisa membayar? Nah di awal terjadinya COVID itu kan presiden kalau nggak salah pemerintah ya sudah mengeluarkan himbauan bahwa bank untuk memberikan restrukturisasi untuk utang. Itu bisa jadi beberapa kebijakannya itu misalkan menurunkan jumlah angsuran gitu, untuk 1 tahun ke depan misalkan, dan nanti itu kan harus dibayar di akhir Pak ya. Misalkan 4 tahun misalkan kan, karena di restrukturisasi setelah itu berarti di belakang itu akan bertambah waktu ataupun nominal itu. Nah, memang faktanya tidak semua bank kemudian mengabulkan. Itu biasanya kan masyarakat dapur masing-masing. Nah, dapur yang Jokowi. Ya. Apalagi itu hanya sebatas himbauan yang tidak mengandung perintah. Biasanya kan kebijakan itu kan ya kalau sebatas himbauan ya namanya dihimbau bisa ikut bisa enggak gitu. Ya. Tapi seandainya itu perintah kewajiban itu mau nggak mau kan harus. Nah, cuman di beberapa kasus yang kami tangani memang kita membantu mendorong agar restrukturisasi itu dikabulkan. Cuman memang tidak mudah, ada beberapa yang akhirnya dikabulkan. Cuman itu melalui perjalanan panjang. Misalkan dalam satu kasus karena nggak mampu bayar, jaminannya itu kan mencoba dilelang. Setelah mau dilelang, kita baca dokumennya ternyata ada kelemahan kan. Ada peluang, akhirnya kami gugat. Setelah digugat dia merasa mungkin terjepit sedikit, akhirnya ada perdamaian. Yang dia tawarkan itu adalah restrukturisasi. Kalau nggak salah waktu itu ada kewajiban sekitar 15 juta per bulan itu, sekarang cuma 1 juta per bulan. Restrukturisasi. Oke. Andai kata sampai terjadi investasi ya. Otomatis kan bank akan melakukan lelang. Iya. Nah, sebelum lelang ini kan kita ada celah-celah hukum Pak. Betul. Nah, ya misalkan seperti mengajukan gugatan, TPN. Nah, terus maksud saya tuh solusinya gimana Pak? Kalau sampai terjadi lelang itu, apakah misalkan oke sampai terjadi lelang gitu ya, terus ada ketemu pemenangnya, terus orang nggak mau keluar, itu bagaimana? Nah biasanya gini Pak, kalau hari ini mungkin yang bisa dilakukan sampean itu kan mengajukan permohonan restrukturisasi ke bank. Ajukan aja misalkan ini alasannya COVID, sampean minta misalkan hari ini pembayaran angsurannya berapa mampunya, itu coba dimohonkan.
kalaupun ternyata tidak dikabulkan, memang nggak ada cara lain selain ya menunggu dalam arti ya udahlah, karena memang udah nggak mampu prestasi, akhirnya ya dalam tanda kutip seperti pasrah nunggu apa yang dilakukan bank. Misalkan akhirnya dilelang. Nah hari ini memang persoalan lelang itu nggak mudah Pak. Saya punya klien sampai 5 kali dilelang nggak laku karena persoalan kok pandemik ini kan. Tapi saya nggak mau menjamin kesampaian bahwa nggak bakal laku. Cuman artinya lelang itu sulit hari ini. Nah kalaupun misalkan nanti ternyata dimasukkan lelang, itu masih ada celah. Kadang-kadang bank itu melakukan lelang ketika orang melakukan prestasi, dia langsung dimasukkan ke KPKNL untuk dilelang. Itu kan secara hukum nggak boleh. Mestinya kan untuk melelang itu dia minta penetapan ke pengadilan. Kalau itu tidak dilalui, artinya dia melakukan lelang secara melawan hukum. Itulah bisa digugat. Harapannya kan sebelum laku itu bisa digugat. Harus melalui pengadilan, tidak melalui KPKNL. Ya KPKNL-nya yang digugat salah satunya. Karena tidak melalui pengadilan itu tadi. Iya. Nah aturannya kan kalau objeknya itu harta tidak bergerak ya, biasanya kan hak tanggungan. Betul, hak ya. Nah hak tanggungan itu kan memang dia diberikan namanya hak eksekusi ketika prestasi. Cuman kadang-kadang bank itu caranya itu tidak benar. Misalkan kalau mau eksekusi itu kan minta penetapan eksekusi ke pengadilan. Kalau sudah keluar dari pengadilan baru diumumkan melalui KPKNL kan. Itu sudah wajib. Gitu. Tapi kalau tidak dilalui berarti dia melawan hukum. Gugatlah sejak dilelang. Nah ketika digugat itu biasanya pembeli itu tidak begitu berani membeli objek sengketa. Itu karena apa namanya susah kan gitu. Taruhlah misalkan tetap dilelang dan laku. Sampean masih punya cara untuk itu melakukan gugatan dan sampean nggak mau keluar sebelum ada putusan hukum, masih berhak di situ. Kalau masih ada sengketa dia nggak bisa mengusir. Itu artinya kan itu menjadi proses untuk mengulur saja kan. Itu. Nah di perjanjian HT-nya sendiri bank itu sering melakukan pelanggaran. Misalkan begini, hak tanggungan itu kan harus dibuat di notaris. Nah ketika dibuat di notaris, hak tanggungan itu kan harus didaftarkan setelah perjanjian maksimal 30 hari. Didaftarkan ke BPN. Nah ini banyak nggak didaftarkan di waktu itu oleh bank. Kalau lewat 30 hari artinya mestinya kan batal. Gugur HT. Iya batal HT-nya menjadi jaminan biasa sehingga nggak ada hak eksekutorial. Kalau mau lelang ya dia gugat mestinya. Berarti lelang harus melalui pengadilan, penetapan pengadilan. Enggak, kalau misalkan HT-nya gugur, itu kan bukan menjadi jaminan kebendaan namanya Pak. Enggak mempunyai kekuatan eksekusi. Kalau dia mau lelang, dia harus gugat dulu ke pengadilan. Bukan gugatan ini pelelangan, tapi digugat dulu sampai prestasi dan objek itu menjadi sita jaminan. Panjang lagi alurnya bisa 2 tahun untuk selesai. 2 tahun? Lo perdata kan dulu Yes. dulu nanti bisa kasasi kan itu ada upaya-upaya hukum yang harus dilalui dan itu yang membuat lama. Nah ya maksud saya kan nanti tinggal ketika ternyata restrukturisasi nggak diterima, kemudian terpaksa misalkan prestasi karena nggak mampu membayar, maka perlawanannya masuk di sana. Cek dulu ini mendaftarkan HT sudah sesuai enggak gitu. Kalau enggak itu digugat gitu. Misalkan itu sesuai, ini lelangnya sesuai enggak gitu. Prosesnya. Ternyata prosesnya gagal, digugat juga. Berarti proses lelang harus melalui penetapan pengadilan. Oh. Kalau dia punya namanya biasa kan kekuatan eksekutorial. Pakai pihak ketiga. Iya KPKNL. KPKNL. Iya, tapi harus ada perintah pengadilan dulu. Tapi KPKNL itu bukannya bagian dari pemerintah, bagian dari negara, Pak. Iya. Apa itu maksudnya berapa lupa? KPKNL. Kekayaan ya. Iya. Dia di bawah kalau nggak salah Kementerian Keuangan, nggak salah itu. Iya, dia memang bagian lelang. Untuk lelang di situ. Berarti KPKNL nggak berhak untuk melelang dong, kalau begitu. Nah, di KPKNL itu sebenarnya kapan KPKNL itu berhak atau tidak? Itu kalau prosedurnya itu benar. Gitu, KPKNL itu biasanya dia menjadi tergugat atau turut tergugat tergantung bagaimana perannya KPKNL. Berarti andai kata si bank tidak melelang melalui uji pengadilan dia langsung ke KPKNL, ini bisa kita gugat. Digugat, yang tergugat satunya bank, tergugat duanya KPKNL. Modelnya begitu. Memang pada akhirnya kan dalam situasi begini
paling mungkin yang kita lakukan adalah mengulur. Misalkan mengulur sampai di saat tertentu ekonomi pulih kan sudah bisa melaksanakan kewajibannya. Tapi yang penting dia buat sekarang minta restrukturisasi itu. Andai kata nih terjadi lelang gitu ya. Terus waktu mau menang. Iya. Oke, kan otomatis saya masih mendapati jaminan saya. Saya bisa nggak menolak? Oh, saya nggak mau keluar. Kamu mesti gantikan saya uang keroy gimana? Nah, dengan cara itu begini. Misalkan ternyata lelang itu laku, maka sampean bisa melakukan upaya hukum gugatan. Nah, dengan upaya gugatan itu kan diposisikan lelang itu belum final. Masih sengketa, artinya ketika itu sengketa, siapapun yang merasa berhak atas itu, maka dia masih berhak meninggali. Jadi sampean nggak bisa diusir. Ya ini loh, tunggu gugatan dulu kita. Kalau gugatan udah selesai, inkrah, ternyata memang sampean menang baru. Tapi kalau masih ada upaya hukum bisa mempertahankan itu. Upaya hukum. Ya kan banyak bisa digugat kan. Bisa jadi ini hari ini dimasukkan lelang, kita gugat misalkan, besok laku misalkan. Ya dia nggak bisa mengusir karena ini masih ada sengketa. Gitu. Sekarang permasalahannya mana tuh? No. Permasalahannya seperti apa? Sekarang sih baru akan mau masuk kategori nggak mampu bayar. kolek juga. Masih Nah, panjang. Tapi belum dilelang kan? Belum mengajukan restrukturisasi. Nah itu kita sudah, tapi Sudah. kayaknya masih kondisi begini tetap Iya, sanggup. pasti Nggak dong. sanggup. Apa tawaran dari bank? Kita minta tunda pokok aja, bunga aja. Nah, dia nggak mau. Udah. Mau, tapi tetap besar. Tetap masih berat. Kondisi begini nggak sanggup lah. Jadi coba Kondisi ekonomi kan lagi begini kan lagi sulit. kecil misalkan. Dicoba diajukan untuk lebih kecil lagi lah, semampunya berapa misalkan gitu kan. Karena bank juga saya pikir hari ini kesusahan untuk melelang. Beberapa itu teman saya itu di separuh harga pun nggak ada yang laku. Dalam kondisi seperti ini memang ini Iya. akan mungkin lah maksudnya. Dilelang pun ada beli. Jadi pada saat lelang itu kita masih bisa upaya hukum lah. Iya, masih ada Perlu beberapa upaya hukum memahami, ya. tinggal cek gitu. Itu kan nanti tinggal jeli melihat dokumen persoalan. Oh ternyata ini ada kelemahan di sini, bisa kita pakai juga gitu. Untuk menunda eksekusi itu. Mestinya kan kalau ada sengketa dia jangan lelang dulu karena bahaya. Udah laku kita menang terus gimana coba? Iya. Biasanya kalau saya sama tim beberapa kali melakukan begitu. Jangan lelang dulu, ini masih ada sengketa. Kita melihat kelemahan. Dan pembeli nggak berani. Ada kata menang, ada kata melelang, terus kita nggak mau keluar, itu bagaimana kewajiban kita? Oh, kamu oke sih mau keluar, tapi kamu mesti gantikan kontrol gimana gitu, misalkan. Untuk itu, ya itu tadi. Memang ketika sudah terjadi lelang dan itu sudah nggak ada upaya hukum dan akhirnya lelang sudah selesai, memang mau nggak mau kita harus keluar. Cuman kan tinggal yang bisa sampai minta itu kan selisih pembayaran. Misalkan punya utang hanya 50 juta, rumah laku 60 juta misalkan, ya nak 10-nya kan harus dikembalikan. Nggak boleh diambil bank. Bank kan hanya mengambil berapa dia di situ uangnya. Cuman masalahnya lelang itu kadang-kadang jualnya di bawah harga. Ya, di bawah. Yang dipikirkan bank itu kan cuman uangnya kembali. Biasanya dia ada tahapan. Tahap pertama diajukan dengan harga tertinggi. Kalau nggak salah 1,5 bulan waktunya itu apa 1 bulan itu. Ternyata nggak laku, pas dilelang lagi harganya itu bisa diturunkan. Nggak laku diturunkan terus. Nah celakanya memang hari ini terjadi banyak para pemain-pemain. Tapi lelang sekarang online, agak tidak terlalu mudah untuk diakali sama mereka gitu. Karena kan tidak lelang itu kan online sekarang. Tapi dalam kondisi seperti ini Mas Chandra, kebanyakan bank mungkin proses menunggu, tidak gegabah untuk melakukan lelang. Kebanyakan yang kami dampingi ya, bank lebih baik bernegosiasi untuk restrukturisasi itu. Karena dia mikirnya di lelang pun, misalkan dia nggak mau restrukturisasi, nasabah udah tidak membayar mentok misalkan. Karena kalau minta restrukturisasi nggak dikabulkan, ya udah nggak bayar sama sekali, ngapain kan gitu. Daripada bayar tapi separuh itu prestasi, percuma juga gitu loh.
Misalkan kewajibannya 20 juta per bulan, dialah cuma mampu 5 juta. Dibayarkan terus, tapi tidak ada strukturisasi. Ya tetap bukan prestasi. Karena tidak sesuai. Iya, tidak sesuai jumlahnya. Kalau mau kecuali restrukturisasi. Nah, dengan posisi begitu kan bank pilihannya nggak dibayar, nggak dapat uangnya sama sekali, sementara nunggu lelang nggak laku-laku misalkan. Sehingga kebanyakan begitu. Ya udahlah diterima misalkan restrukturisasinya sekian daripada nggak dapat. Toh juga ada dasar hukumnya bagi mereka. Itu sih, karena banyak beberapa itu nggak laku juga. Malah Surabaya itu ada hotel. Pernah diceritain udah hotel ini udah nggak mampu bayar ya, karena hotel itu kan jadi sepi pengunjungnya. Akhirnya mau dijual pun ya bank susah juga, bahkan bank membantu mencari pembeli. Nggak mampu juga kondisi seperti ini ya. Kondisi begini ya. Nggak susah. Gitu kok. Karena restrukturisasi itu bukan kewajiban yang harus dikabulkan oleh bank. Memang kebijakan kayaknya separuh-separuh, setengah-setengah. Bapak tadi HT itu 30 hari ya? Nah HT itu, ya jadi HT itu kan namanya perjanjian tambahan kan. Ada hutangnya, perjanjian pokoknya ada hutang. Misalkan ketika ngutang dimasukkanlah harta untuk menjadikan jaminan kebendaan. Nah itu jaminan kebendaan itu kan ada hak-hak istimewa yang diberikan. Misalkan dia bisa melelang sendiri. Kemudian ketika ada kepailitan pun dia tetap kreditor preferen kan, malah separatis dia bisa menjual sendiri, dia haknya didahulukan. Tapi kapan ini bisa menjadi punya hak istimewa itu? Salah satunya adalah syaratnya dia harus didaftarkan di kantor pertanahan. Itu nanti akan keluar namanya semacam dokumen tentang penjatuhan hak tanggungan. Nah di situ itu ada namanya irah-irah demi keadilan berdasarkan. Ada itu catatan. Irah-irah itu disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Karena di putusan itu kan juga ada demi keadilan berdasarkan ketentuan yang Maha Esa. Jadi hak tanggungan itu posisinya sama. Sehingga ketika debitur itu wan prestasi, dia nggak perlu buat ke pengadilan, dia tinggal minta penetapan lelang. Itu. Jadi ini kami berhak melelang ini. Gitu. Tapi kalau itu tidak didaftarkan, memang ya saya sudah pernah baca di aturan bank macam-macam. Enggak mengatur undang-undang itu kan begini, bahwa pendaftaran hak tanggungan harus dilaksanakan paling lama 30 hari. Pertanyaan selanjutnya gimana kalau 30 hari tidak didaftarkan? Itu di pasal selanjutnya itu enggak ada. Termasuk undang-undang perbankan pun sama enggak ada. Akhirnya kan teori yang yang digunakan kan ilmu tafsir. Ilmu tafsirnya Bu Murida. Lebih dari 30 hari enggak apa-apa. Ada salah satu teori. Kalau saya itu teorinya selalu saya pakai itu argumentasi a contrario, sebaliknya kan. Kalau itu tidak dilakukan, maka berlakulah sebaliknya. Itu dalam teori tafsirnya. Makanya kalau didaftarkan dalam waktu 30 hari, artinya pemegang hak tanggungan punya hak eksekusi. Ketika tidak didaftarkan, artinya dia tidak punya. Saya memakai teori tafsir begitu. Teori tafsirnya kan banyak. Itu makanya saya mendalilkan ketika itu nggak didaftarkan di waktu 30 hari, maka HT-nya kami anggap batal. Kita gugat. Ya walaupun pengadilan belum tentu begitu, tapi yang penting posisi kami yaitu bahwa ini nggak didaftarkan batal HT-nya. Karena ada teorinya kan. Nggak dilakukan semestinya ya batal. Kalau nggak dilakukan sebagaimana mestinya maka berlaku sebaliknya. Kira-kira begitu. Dan rata-rata bank melakukan itu. Setidaknya beberapa kasus yang saya tangani kemarin ada itu di salah satu bank, pas nggak mampu bayar, baru didaftarkan ke memang celakanya BPN itu nggak punya standar yang jelas gitu. Mestinya kan misalkan, oh ini udah lewat 30 hari pendaftarannya nggak diterima mestinya kan. Itu BPN. Tapi faktanya diterima. Itu tetap keluar sertifikat hak tanggungan itu. Ya akhirnya ya tetap aja kita berdalil ini pendaftarannya lebih 30 hari, ini harus dianggap batal demi hukum. Gitu. Ya itu maksudnya dalil untuk menggugat akhirnya. Gitu. Tapi kalau secara teori kan mestinya begitu. Iya. Kalau nggak diatur ya mestinya batal. Bagaimana kok sudah mendapatkan pencerahan
Untuk ini ya semacam ancer-ancer aja. Ya, kalau kita kan artinya kan udah mulai ada potensi dampak pandemi kan, berarti kan kita sudah ancang-ancang untuk mengerti lah nanti kalau yang terjadi seperti ini harusnya. Karena upaya negosiasi kan belum dikabulkan sama dia, restruk itu. Berarti kan kita antisipasi kan serangan udah ini datang nih. Jadi kita harus siap-siap potensi. Sudah dimasukkan ke PKNL langsung kan. Cari upaya hukum gugat itu. Dalilnya bisa banyak. Kalau memang nggak 30 hari daftarkan ya itu menjadi satu dalil. Kalau yang kedua misalkan nggak melalui penetapan pengadilan itu juga harus masukkan sebagai dalil. Atau ada potensi-potensi lain masukkan semua kan. Celah-celah Bisa hukum. Iya, kita memang harus menjadi pengetahuan bersama untuk masyarakat agar tahulah prosesnya ternyata seperti ini. Karena kan nggak ada kebenaran mutlak kan ya. Itu. Selalu ada celah harus kita cari. Kalau sudah mutlak, lawyer nggak laku kan? Kalah ini ngapain? Klien pakai lawyer yang sudah dari awal bilang kalah kan? Selalu ada celah yang harus dicari. Selalu kita upayakan, kita berikan upaya-upayanya, solusi-solusi pengetahuan kepada masyarakat. Oh ini loh ternyata bisa seperti ini, ada celah. Jadi berhati-hati bisa agar nggak percaya aja. Kadang kan kita repot ya kalau dilelang, tiba-tiba dilelang terus kemudian hilang. Sama kayak motor, paling rentan itu motor. Motor itu kan didaftarkan fidusia itu ke Kemenkumham kalau nggak salah itu. Rata-rata nggak mungkin didaftarkan, cuma nilainya 20 juta misalnya, daftar biaya berapa, belum tentu juga dibuat di notaris kan. Nah makanya nggak perlu juga. Mobil mungkin lah di atas 500 mungkin, kalau di ke bawah itu kayaknya jarang gitu. Cuma dicantumkan aja di kontraknya ini jadi kan sekarang kayak mobil gitu saya baca kan mereka sudah nggak boleh tarik sembarangan kan. Kalau kan sudah nggak boleh narik sembarangan. Itu bisa diperkarakan itu. Putusan MK itu memang harus dinyatakan dalam prestasi. Tapi saya masih belum menemukan makna yang jelas soal putusan itu kan. Bahwa uang prestasi itu telah terjadi ketika para pihak menyetujui bahwa itu uang prestasi. Kan menyetujuinya itu bisa melalui kontrak. Di kontrak itu disebutkan misalnya ketika tidak membayar 3 kali misalkan uang prestasi. Berarti kan sudah disebutkan sebenarnya. Itu kan. Karena MK kan maksudnya begitu. Masa nunggu ya saya uang prestasi? Ya nggak bakal ada orang ngomong begitu. Mestinya isinya kontrak itu pun kontrak harus itu. Masa pandemi ini membuat kita, semua sektor ya kok ya, semua sektor kehidupan. Nggak ada yang terdampak kecuali bisnis kesehatan. Bisnis kesehatan. Karena uangnya jelas dari negara kan. Kalau dia pakai swasta pun masih nyedat juga. Misalkan barangnya laku surut, tapi bayarnya swasta. Yang mau bayarnya nggak punya uang. Tapi kalau yang dari proyek negara ya bisnisnya paling menjanjikan sekarang kesehatan. Itu bisnis ketakutan. Bagaimana kok? Masih ada yang perlu disampaikan lagi? Nanti Kak, bila ada yang kurang jelas boleh menghubungi saya. Nanti lewat tim Ngopi The Series. Nanti kami minta nomornya ya Kak ya. Oke. Terima kasih. Dirasa cukup? Ya. Terima kasih ya Kak atas kehadirannya. Mas Aura, terima kasih ya. Udah weh.